Lindu Aji pendekar sangat sakti yang pilih tanding, Kang Mas. Aku tahu siapa dia. Ayolah Dimas, kita pasti dapat merebut pria ini tanpa bantuan company. Tapi Kang Mas, mereka juga punya kepentingan yang sama dengan kita. Tapi keduanya sangat berbahaya. Lebih baik kita habisi mereka sekarang. Daripada menyesal kemudian hari. Aku tahu, Ki. Mereka memang harus dihabisi secepatnya. Tapi tidak sekarang. Kalau kalah cepat, kita bisa celaka. Ingat, Ki. Sekarang kita sedang berhadapan dengan Lindu Aji. Apa Ki tidak tertarik dengan gabungan Aji Bledek Ngampar dan Aji Kombala Geni untuk memperkuat kita? Kita bisa manfaatkan mereka untuk menyerang Lindu Aji. Melanjutkan cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa Raden Sentanu mengajak Jatmiko untuk pergi dari sarang company karena ia sudah tidak tahan lagi berkomplot dengan Mayang Sari yang ternyata adalah antek-antek company yang menjadi musuh besar mereka. Namun Jatmiko pun menolaknya sebab ia merasa masih membutuhkan Mayang Sari dan orang-orang company itu yang mempunyai tujuan sama, yaitu untuk membunuh Lindu Aji. Di sisi lain, terlihat Lindu Aji dan Basir yang masih berada di hutan Margasari. Mereka pun sedang menunggu Sembara yang sedang pergi mencari makanan untuk mereka. Di tengah pembicaraannya, tiba-tiba saja datanglah Mak Lampir dengan tawa setannya. Kau mempermainkan aku. Walah, salah paham. Saya kan tertawa. Kok dibilang main-main? Ji, cepat Ji. Hadapi nenek jelek itu, Ji. Apa katamu? Nenek jelek. Udah jelek, budak lagi. Benci aku. Kurang ajar. Siapa kau? Apa dosa-dosamu telah membutakan matamu, Lampir? Sembara. Ya, aku yang akan menamatkan riwayatmu seperti yang pernah dilakukan Kiai Ageng Prayogo. Mak Lampir pun sangat terkejut ketika Sembara tiba-tiba saja datang ke tempat itu. Ia pun tidak menyangka jika pendekar muda itu berada di hutan Margasari tersebut. Sebab di dalam kaca benggalanya tidak ada Sembara di tempat itu, melainkan hanya Lindu Aji dan Basir saja. Setelah terjadi pertengkaran mulut di antara keduanya, Sembara pun kemudian segera melecutkan cambuk saktinya dan menyerang Mak Lampir dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, tampak pasukan company bersama dengan Kalawika, Mayang Sari, Jatmiko, serta Raden Sentanu pun sedang bergerak cepat menuju tempat pertarungan Mak Lampir dan Sembara. Lindu Aji yang pada saat itu belum mendapatkan lawan pun segera diserang oleh Jatmiko dan Kalawika dengan jurus-jurus andalan mereka. Namun Senopati Mataram itu bukanlah pendekar sembarangan yang bisa dikalahkan begitu saja. Bahkan justru para pengeroyoknya lah yang harus berhati-hati melawan pendekar pilih tanding murid dari Kiai Sukmat Jati tersebut. Luar biasa, Lindu Aji pun harus menghadapi 4 orang sakti sekaligus. Namun, dirinya masih sanggup melayani permainan dari lawan-lawannya itu. Sedangkan Basir yang pada saat itu sedang menghadapi pasukan company pun langsung berusaha kabur ketika melihat Letnan Belanda itu mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Mereka pun mengejar Basir yang lari ke arah hutan. Sementara itu, Mak Lampir yang sedang bertarung melawan Sembara pun telah menghilang dan kabur dengan cara terbang di udara. Ia pun langsung menuju sebuah gua tempatnya menyembunyikan Pitaloka.
Namun ternyata Sembara dan Lindu Aji pun tidak membiarkannya lolos begitu saja. Mereka berdua pun mengejar Mak Lampir sampai sarangnya. Sedangkan Mak Lampir yang mengetahui kalau sedang diikuti pun segera menutup pintu gua dengan batu besar dan reruntuhan dinding gua. Melihat semua itu, Sembara pun mengajak Lindu Aji untuk menggunakan ajian sapu jagat guna menghancurkan batu-batu penghalang pintu gua tersebut. Kita harus cepat bertindak sembarang sebelum terlambat. Iya, kita gunakan ajian Nursaku Jagat. Mau lari kemana kau Lampir? Kurang ajar. Lari ke ujung dunia pun kau akan kukejar sebelum kau menyerahkan Farida dan Pitaloka. Lindu Aji, kau selamatkan Pitaloka, biar aku yang akan membereskan perempuan ini. Tidak. Aku ingin membantumu menangkap nenek jahat itu. Kalian yang akan aku kubur di dalam gua ini. Kita buktikan Lampir. Akan kubuktikan. Akhirnya, kini Mak Lampir pun harus menghadapi dua pendekar sakti sekaligus. Namun nenek tua itu pun merasa lebih hebat dari lawan-lawannya, sehingga ia pun masih bisa menghalau serangan-serangan ganas keduanya. Bahkan Lindu Aji pun kemudian harus terlempar beberapa tombak ke belakang akibat terkena sambaran tongkat jelek Mak Lampir. Dan hal itu membuat Senopati Mataram tersebut terluka. Melihat semua itu, Sembara pun kemudian memperhebat serangan-serangannya dengan cemeti Amarasuli yang telah tergenggam di tangan kanannya. Aji, kau selamatkan Pitaloka dulu, biar Mak Lampir urusanku. Ya, Sembara pun menahan Lindu Aji yang hendak mengejar Mak Lampir. Ia pun menyuruh sahabatnya itu untuk membawa pergi Pitaloka terlebih dahulu, sedangkan Mak Lampir adalah urusannya. Lindu Aji pun tidak menolak. Ia pun langsung membawa Pitaloka untuk pergi dari tempat itu dan meletakkannya di bawah pohon besar yang teduh. Senopati Mataram itu pun kemudian menggunakan kesempatan itu untuk kembali mencoba membebaskan Pitaloka dari belenggu Prihatini. Tidak mau. Prihatini, kau harus ikut. Kita akan mencari Pitaloka karena kau telah memperdayainya. Kenapa kau usir Pitaloka dan kau kuasai raganya sehingga dia menderita? Aku mencintai Kakang Jatmiko. Aku tidak mau berpisah dengannya. Aku berhak ikut campur. Lindu Aji pun kembali gagal menyelamatkan Pitaloka. Ia pun kemudian segera membawa pergi kekasihnya itu ke tempat yang lebih aman. Kini kita menuju kepada Basir yang ternyata telah tertangkap oleh pasukan Belanda. Di sana tampak Kalawika yang sedang mengorek paksa keterangan dari Basir. Namun murid Mak Lampir itu tidak mendapatkan keterangan apa-apa. Asif. Selanjutnya, Mayang Sari pun mencoba untuk membujuk Basir supaya mau memberikan keterangan yang mereka butuhkan. Namun manusia gendut itu malah minta makan terlebih dahulu karena ia sedang kelaparan. Akhirnya, Mayang Sari pun menyuruh orang-orang Belanda itu supaya memberi makanan kesukaan Basir. Namun, mereka justru menyiksa dan mempermainkan sahabat Sembara itu. Tuan, sebaiknya dilepas dulu ikatannya, lalu beri dia makan. Lepaskan dan kasih dia makan. Oh, kamu mau minum? Ya. Selanjutnya, Mayang Sari, Kalawika, Jatmiko dan Raden Sentanu pun segera pergi mencari Lindu Aji. Mayang Sari pun yakin jika mereka berempat
akan mampu untuk mengalahkan Senopati Mataram yang sakti itu. Raden Sentanu pun masih sangat penasaran dengan murid Kiai Linggajati tersebut. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin bertarung sekali lagi dengan Lindu Aji. Aku sangat penasaran. Aku ingin bertarung dengan dia sekali lagi. Aku pun demikian, Kang Mas. Aku ingin tahu, apakah dia sanggup menghadapi gabungan ajian kita yang lain. Ada apa, Kang Mas? Tiba-tiba saja Raden Sentanu pun melihat ada sekelebatan bayangan yang berlari menuju arah belakang mereka. Ia pun kemudian langsung memutar kudanya dan mengikuti arah bayangan tersebut. Jatmiko yang melihat pergerakan kakak seperguruannya itu pun juga segera memutar kudanya dan cepat-cepat meninggalkan rombongan itu untuk mengikuti Raden Sentanu. Aku seperti melihat seseorang berkelebat ke arah ini. Apa itu, Dimas? Sobekan kain baju Prihatini, Kang Mas. Ya, Jatmiko pun melihat sobekan kain Prihatini di tempat itu. Sebenarnya, memang semua itu adalah ulah dari Lindu Aji yang ingin memisahkan mereka dari rombongan company. Karena Senopati Mataram itu memang melihat bahwa mereka berdua hanya diperdaya oleh Mayang Sari serta kawan-kawannya. Keduanya pun kemudian memasuki sebuah gua yang cukup besar dan gelap. Setelah sampai di perut gua, Jatmiko pun melihat Prihatini sedang tergolek lemah di lantai gua tersebut. Ia pun kemudian ingin cepat-cepat menolong gadis itu, namun Raden Sentanu pun mencegahnya karena ia tahu bahwa sebenarnya semua itu hanyalah pancingan seseorang yang belum diketahui keberadaannya. Kang Mas, Prihatini memerlukan pertolongan kita secepatnya. Aku tahu, tapi kita harus tetap waspada. Apa matamu sudah tertutup karena cinta? Jangan bicara begitu, Kang Mas. Kenyataannya begitu. Karena cinta mata hati itu jadi buta, sehingga tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Kang Mas, Kau mau membantah siapa Mayang Sari, Kalawika dan Bakawulung itu? Mereka kakitaan company, musuh kita. tunggu. Tunggu di sana. Kurang ajar. Silakan. Saya tidak akan menghalangi. Tapi tolong, satu pertanyaan dari saya. Harap Kisana jawab. Siapa nama guru Kisana berdua? Ada apa Andika menanyakan guru kami? Saya melihat gerak silat Kisana mirip dengan gerak silat Pitaloka. Siapa guru Kisana? Ki Ageng Linggajati. Apa hubungannya dengan Ki Ageng Sumakjati? Siapa Andika? Saya adalah seorang pejuang yang bercita-cita mengusir kompani. Dari mana Andika? Mataram. Kanjeng. Ya, saya adalah utusan Sinuhun Sultan. Jatmiko dan Raden Sentanu pun langsung bersujud di hadapan Lindu Aji karena memang mereka tahu betul tentang keris naga welang yang hanya dibawa oleh Senopati Mataram itu. Dengan demikian, akhirnya berhasil sudah usaha Lindu Aji untuk menyadarkan dua murid Kiai Linggajati tersebut. Ia pun kemudian mengajak keduanya untuk berjuang bersama-sama melawan company. Saya melihat Andika adalah satria yang tidak ingin Ibu Pertiwi ini diinjak-injak oleh penguasa asing. Maukah Kisana berdua memenuhi panggilan Sinuhun Untuk melawan company. Betul. Kami sedih. Demikianlah akhir dari cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.